Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Hussein Ghazali dengan NIM 2511102443177. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas bisnis digital dari buku Ekonomi Teknik. Saya akan membahas subbab faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergantian, halaman 203 sampai 205 pada bab 9 analis pergantian. Oke, saya mulai. Analisis pergantian aset. Analisis pergantian aset terbagi menjadi 5 kesalahan. Ada faktor-faktornya terbagi menjadi 5. Kesalahan estimasi sebelumnya, koreksi estimasi masa lalu yang tidak lagi relevan. Yang kedua ada sunk cost trap atau biaya hangus, menghindari bias dari biaya historis yang tidak bisa ditarik kembali. Ketiga ada sudut pandang eksternal dan market value, menilai aset berdasarkan nilai pasar realistik saat ini dari kacamata pihak ketiga. Keempat ada nilai ekonomi aset lama, fokus pada umur ekonomi EWOC terendah, bukan umur fisik aset. Kelima ada pertimbangan setelah pajak. Yang pertama, kesalahan estimasi sebelumnya. Dalam status studi pergantian, pertimbangan ekonomi adalah fokus utama. Kesalahan estimasi di masa lalu mengenai aset lama di vendor umumnya tidaklah relevan untuk keputusan ke depan, kecuali terkait dengan konsekuensi pajak penghasilan. Contoh umum, ketika book value atau nilai buku lebih besar dari market value, nilai pasar saat ini sering dianggap sebagai kesalahan estimasi. Penyebab kapasitas yang tidak memadai, biaya pemeliharaan yang membengkak lebih dari antisipasi, atau ketidakmampuan meramalkan kondisi masa depan. Yang kedua, sunk cost trap atau perangkap biaya hangus. Apa itu sunk cost? Dalam analisis penggantian, sunk cost didefinisikan secara ketat sebagai perbedaan antara nilai buku atau book value dan nilai pasar atau market value aset saat ini. Ini mewakili nilai investasi masa lalu yang tidak diamortisasi dan biaya yang sudah terlanjur dibelanjakan. Prinsip analisis: hanya arus kas masa depan dan saat ini yang relevan dipertimbangkan. Keputusan penggantian harus kebal dan tidak terpengaruh oleh sunk cost. Keputusan masa lalu tidak boleh mengharapkan pengembalian paksa jika secara ekonomi tidak lagi layak. Yang ketiga, sudut pandang eksternal proyek. Perspektif ketiga, gunakan sudut pandang orang luar yang tidak memihak untuk menetapkan market value wajar dari aset lama. Pendekatan ini memaksa analisis untuk hanya berkonsentrasi pada arus kas saat ini dan masa depan, sehingga biaya masa lalu yang harus dapat diabaikan dengan sendirinya. Market value yang dapat direalisasikan saat ini adalah jumlah investasi modal yang tepat untuk dibebankan ke aset yang ada. Prinsip peluang yang hilang atau opportunity cost. Biaya mempertahankan aset. Ini adalah metode terbaik dalam valuasi aset existing. Jika kita memutuskan untuk mempertahankan aset, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tunai dari penjualannya. Keadaan ini merupakan opportunity cost atau biaya peluang dari mempertahankan aset. Selain itu, jika diperlukan investasi baru, misal perbaikan besar, agar aset lama dapat bersaing, jumlah tersebut harus ditambahkan ke market value saat ini. Yang keempat, nilai ekonomi aset lama. Kehidupan ekonomi suatu aset adalah periode yang meminimalkan equivalent universal annual cost atau EWOC untuk memiliki
dan mengoperasikannya. Sangat penting untuk dicatat bahwa umur ekonomi seringkali lebih pendek daripada masa manfaat fisik aset tersebut. Aset baru dan aset lama harus dibandingkan berdasarkan kehidupan ekonomi ideal mereka. Karena data ekonomi aset baru atau challenger diperbarui berkala, studi penggantian harus diulang setiap tahun. Yang kelima, pertimbangan nilai setelah pajak. Ada untung dan rugi penjualan. Pergantian aset biasanya menghasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan properti lama yang harus disusutkan. Hal ini harus diperhitungkan. Yang kedua, ada analisis akurat. Analisis ekonomi yang akurat dalam kasus replacement atau pergantian harus dilakukan secara after tax, setelah pajak, untuk melihat dampak realnya. Yang ketiga, dampak tarif efektif. Keuntungan potensial dari penjualan aset dapat berkurang signifikan tergantung pada tarif pajak penghasilan efektif yang berlaku bagi perusahaan. Ringkasan parameter evaluasi. Ini adalah ringkasannya, parameter analisis, defender, dan challenger. Nilai modal market value saat ini, harga beli, sunk cost sepenuhnya diabaikan, tidak ada. Masa pakai dievaluasi, umur ekonomi penuh, perspektif penilaian pihak eksternal, biaya proyeksi biaya siklus hidup. Terima kasih.